Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Oke guys, ya musuh-musuhnya guys ya. Kali ini kita akan bahas mengenai ada salah satu request kebutuhan nih ya dari subscriber saya. Oke guys, ini ada kebutuhan mengenai Excel guys ya. Jadi kebutuhannya sih ini kalau misalnya guys kalian mungkin kalau misalnya nulis ada daftar tabel gitu ya, daftar tabel, terus ternyata nama-namanya tuh ada yang huruf besar, huruf kecil, tapi sebenarnya mengartikannya sama gitu guys. Kayak misalnya pisang misalnya yang satu huruf besar, mulainya satunya huruf kecil semuanya gitu guys. Nah terus nanti menghasilkan si harganya misalnya berapa rupiah gitu ya. Tapi saya nggak akan menggunakan analogi cerita yang sama ya, tapi saya akan coba bikin cerita sendiri. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalnya ada masalah seperti itu, kira-kira pakai fungsi apa ya guys ya. Nah setelah saya coba cek, itu ternyata kita bisa pakai fungsi exec. Nah Anda udah pernah dengar belum apa maksudnya exec? Oke, kita langsung ke contoh yang udah pernah saya buat ya guys ya. Langsung saja kita menuju ke TKP. Nah saya udah buatin kayak gini contohnya guys. Nah, saya belum tahu maksudnya secara menggambarkan seperti apa si exec itu dipakai gitu ya maksudnya. Tapi saya coba mengarang-arang contoh sendiri gitu guys. Ini ceritanya saya punya contoh tabel seperti ini guys ya, daftar customer misalnya di satu restoran. Nah, di dalam satu restoran itu ternyata ada si customer yang fanatik gitu guys, fanatik. Nah, sebenarnya daftarnya banyak kan pasti ya customer ya, tapi si daftarnya yang misalnya yang udah benar-benar langganan loyal kita itu nanti akan kita maintain kan ya. Jangan sampai salah kita misalnya gitu ya, misalnya kalau misalnya udah serba yang marketing udah bagus, itu nanti kita catat tuh ya si pelanggan-pelanggannya siapa aja ya. Nah, itu nanti dimasukin tuh nama depan, nama belakangnya ya, nama depan, belakang. Kadang-kadang kan kalau misalnya masukin nama data gitu kan sampai banyak banget gitu ya. Ini anggapan datanya banyak banget gitu guys. Data banyak banget ya, tapi setelah kita rangkum ternyata dapat seperti ini. Nah kalau misalnya ternyata datanya udah banyak banget ya guys ya, misalnya ini namanya ada siapa lagi, Teddy, Susan gitu ya, banyak banget misalnya ini misalnya udah si restorannya tuh udah benar-benar mendunia gitu ya, restoran mendunia gitu ya, cabangnya ada di mana-mana. Ini salah satu contoh aja sih guys. Ini satu contoh misalnya yang ada di Indonesia atau kan misalnya di Bandung gitu ya, kayak gini. Nah kalau misalnya seandainya sebenarnya kan kalau misalnya untuk penamaan tuh harusnya standar ya guys ya. Nah tapi ternyata si datanya tuh udah melekat banyak banget, udah campur baur gitu ya, masuk ke dalam database. Nah ini hasil tarikannya gitu guys, contohnya ini hasil tarikan dari suatu program gitu guys. Nah ditarik dari program menghasilkan data seperti ini. Ini nanti namanya mungkin ada yang lain-lain ya, misalnya Teddy Sukoro gitu ya, kayak gitu kan. Kalau misalnya orang masukin data kan banyak banget ya, itu bisa kacau ya sebenarnya. Restoran kota lahirnya misalnya Surabaya. Ya dari Bandung lagi, ini Kepuk, ini Selada. Nah misalnya ini misalnya guys. Nah contoh gini lah, tapi datanya misalnya banyak banget ya guys, ke bawah ya, banyak banget. Misalnya jangan dianggapnya datanya cuma segini ya. Saya cuma ngambil contohnya biar nggak pusing, itu datanya cuma sedikit gitu ya. Nah datanya ini udah paten gitu, karena ini masuknya ke dalam program kan. Kalau program kayak misalnya yang anggapan analogi dari kita aja, misalnya program pakai SAP atau apalah, tapi namanya udah masuknya seperti ini, udah paten gitu ya. Nama Leo-nya, waktu dulu ya mungkin berganti-ganti administratornya gitu ya, yang inputnya misalnya si Ani, terus nanti tahu-tahu 3 bulan kemudian ada yang resign, terus diganti lagi misalnya si Tejo gitu ya. Nah dia masukin tuh nggak standar gitu guys. Nah si program itu tuh ngambilnya namanya sama persis gitu ya, masukinnya kadang-kadang orang kan ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah udah keambil semua datanya seperti ini. Begitu saya tarik dari program itu hasil seperti ini misalnya ya guys ya. Nah terus kalau misalnya orang lagi kan susah lagi ya, nah namanya database tuh ya, udah masukin seperti itu ya seperti itu. Nah ini maksud saya, jadi ada kalanya kita masukin data udah terkunci, begitu ditarik datanya ke dalam Excel itu udah terkunci seperti itu, huruf besar huruf kecilnya udah terkunci seperti itu. Nah gimana menyiasatinya, daripada kita ngubek-ngubek betulin si database nya, betulin namanya ya, kita kan butuhnya sebenarnya butuh informasi
si ini nih sebenarnya ya, tarikan informasinya ya. Ini contoh, tarikan informasinya sebenarnya butuhnya cuma gini doang gitu, nama terus kota lahir gitu. Nah, daripada ribet-ribet ngubek data-data awalnya, itu mendingan udah aja langsung pakai fungsi yang tadi saya bilang, fungsi exec. Exec itu tepat ya. Jadi dia mengambilnya sama persis dari huruf kecil, huruf besar gitu ya. Sama persis, pengen sama persis sehingga menghasilkan data yang sama. Nah, misalnya aja ya, ini sama persis, ini Leo, L-nya harus huruf besar, E-nya huruf kecil, O-nya huruf kecil. Nah, kalau misalnya seandainya saya tulisnya huruf kecil semua, apakah muncul hasilnya? Di sini saya udah masukin ya rumusnya ya. Saya udah masukin rumus exec. Ya, di sini udah ada rumusnya. Nah, hasil dari rumus ini nanti akan menghasilkan si kota lahir. Kota lahir tuh di bagian sini. Ya, jelas ya. Kita menghasilkan ini si warnanya. Ya, jelas. Ya, kota lahir. Nah, yang kita tarik datanya sebenarnya ini. Sebenarnya fungsinya kurang lebih hampir sama seperti lookup sih. Bukan lookup juga. Ini salah satu caranya untuk dipakai, bisa diterapin sebagai lookup. Tapi ini beda banget sama lookup gitu guys. Nah, yang saya terangin mengenai si exec-nya ini. Nah, misalnya kalau misalnya seandainya saya ganti, ini kan kalau misalnya benar saya ngetiknya Leo-nya gini ya. Kalau misalnya saya ketiknya ternyata si Leo sebenarnya ada berapa? Leo sebenarnya ini. Nah, cuma 2. Nah, kalau misalnya antara 2 pilihan, harus depannya huruf besar atau semuanya huruf besar semua. Kalau misalnya huruf besar semua saya muncul ya. Harusnya munculnya berarti Jakarta dong ya. Nah, benar munculnya Jakarta kan. Kalau saya balikin lagi, yang huruf besar, nah benar munculnya Bandung ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya nulisnya nggak benar, nah error ya. Nah itu, jadi exec tuh dipakainya seperti itu guys. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya seperti ini guys, sama dengan exec ya. Nah, di sini udah ada nih rumusnya. Teks 1, teks 2. Teks 1, teks 2 itu maksudnya apa? Jadi ini maksudnya seperti ini guys. Misalnya ya, ini teks satunya tuh si bagian yang ini nih. Nah, si Leo ini sebenarnya bisa kayak gini guys. Ya. Di bagian depan ini saya bisa pasang exec. Ya, satu-satu. Saya pengen sama persis seperti apa tulisannya, harus sama dengan Leo kan gini ya. Nah, ini benar. Nah, kalau ini salah, ini salah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya exec cuman gitu aja sih guys. Exec ya. Sekarang kalau misalnya saya balik nih, saya balik, apakah bisa atau enggak? Leo. Terus sekarang dibalikin, ya, sama hasilnya ya. Jadi jangan bingung, dibolak-balik sama aja. Artinya mau mencocokkan data A dengan data B. Gitu. Nah, sekarang kenapa saya bisa ngasilin dapat kota lahirnya kota Bandung? Nah, kalau ini gara-gara udah dikombinasiin nih guys. Kombinasiin dengan apa? Kombinasiin dengan si match. Ya. Kalau misalnya yang belum pernah belajar match, itu bisa lihat nanti di video saya. Sebelumnya saya pernah infoin mengenai match. Match ya, jadi digabungin seperti ini contohnya match. Match. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya datanya seperti ini banyak ya guys ya, itu bisa pakai fungsi array. Fungsi array itu apa gitu? Bingung ya? Misalnya kayak gini nih maksudnya array ya. Exec ya. Ini saya hapus ya. Exec si data ini ya. Dia harus ke exec, jadi maksudnya dia bisa, ternyata bisa ngelihat bisa banyak juga. Nah, gini aja nih ya. Saya pengen tahu nih ya, dari data banyak ini gitu ya, ini tuh ada yang sama persis yang saya butuhin nggak? Saya pengen mencarinya kata-katanya Leo ya. Ini. Nah, kata yang dicari gitu ya.
kata yang dicari. Kata yang dicari adalah Leo. Nah, saya pakai match dalam kurung. Saya pengen mencari si Leo dari kumpulan data itu. Saya kunci. Enter. Ketemu ya guys ya? Ketemu. Kenapa jawabannya 4 guys? Kenapa jawabannya 4? Ayo, ada yang tahu nggak nih? 4 katanya. Apakah benar 4? Ya, benar nggak? Nah, soalnya saya salah pakai nih guys. Harusnya saya pakai exact ya guys ya. Ini kan lagi ngomongnya soal exact. Nah, apakah ada si Leo ini dari antara data ini? Ya. Nah, benar kan? Ada kan? Dia ada di posisi ini, ya. Benar ada. Tapi ini kan cuman secara ngasih tahu aja kalau misalnya itu ada gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya nggak ada itu gimana guys? Nah, ini juga bisa dipakai. Sebenarnya ini tuh dia ngecekin satu-satu guys, satu-satu. Jadi ngecekin si data Leo terhadap ini, terus ngecek Leo ini terhadap sini gitu. Ini sebenarnya datanya tuh banyak. Nah, cuman dia ada pakai fungsi array. Pakai array itu pakai apa? Nih, pakai Ctrl Shift Enter. Ya, nanti muncul kurung kerawal seperti ini. Nah, kalau misalnya udah muncul seperti ini bisa digabungin pakai match ya. Nah, matchnya tuh gini. Kita pengen cari datanya tuh segini kan? Ya. Lookup value-nya kita lihat berarti si datanya si Leo ini. Kita pengen carinya berarti bukan Leo nih. Kita pengen carinya si kata-kata true ya. Dari si ini ya. Nah, sebenarnya kayak gini, tapi kalau misalnya nggak bisa nanti kita cobain lagi ya. Terus pakai 0. Nah, dapat nggak? Dapat ya. Sekarang kita ganti nih. Nah, nggak muncul ya. Nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Nah, kita ganti lagi Doni misalnya. Nggak muncul lagi. Nah, sekarang gini nih caranya. Sekarang kita langsung gabung aja deh di sini. Match ya. Match. Ini kayak gini kan. Lookupnya tadi apa? True ya. True, exact. Terus 0. Nah, ini kenapa nggak muncul? Karena kita belum pakai si array. Nah, kalau misalnya udah pakai array muncul ya. Doni muncul. Jadi dia harus satu paket ternyata guys. Tadinya saya mau bikin pisah. Tadinya saya mau bikin gini nih. Si ini tuh fungsi si exact-nya. Dan ini tadi fungsi si match-nya. Tadi saya mau pisah ya. Tapi nggak bisa ternyata. Si rumus array itu harus dalam satu kesatuan. Nanti paham. Nanti coba diulang lagi aja si videonya. Coba dilihat lagi. Tapi sebelumnya mendingan guys lihat dulu aja deh itu si video yang mengenai match ya, jangan dipaham. Jadi jelaskan kalau misalnya seandainya nanti kita masukin fungsi match, terus nanti akhirnya bisa dapat tuh. Kita tinggal cari aja masukin katanya kata yang mana. Nih saya kasih merah deh. Nah, si Doni kata yang dicarinya tinggal diisi aja. Kata yang carinya apa? Nah kayak gini. Misalnya kita mau cari lagi nih, Teddy. Nah, Teddy berarti ada di ini. Sekarang saya kasih gini aja nih biar enak. Nah, gitu ya. Set. Nah, kan jelas tuh. Dia ada di baris keberapa sebenarnya. Nah, ini bener nggak dapatnya kayak gini. Nah, sekarang kita coba lagi tes lagi nih ya. Misalnya kita pakai Doni. Ah, Doni benar 3. Oke ya, benar ya 3 tuh ya. Nah, sekarang Doninya yang huruf kecil semua. Ketemu juga keempat. Nah, kayak gitu guys. Nah, sekarang kita kombinasiin lagi si hasil ini untuk mencari si data kota lahir. Nah, kalau misalnya untuk yang ini pakai fungsinya indeks. Indeks itu bagaimana? Coba kamu cari lagi di video yang saya yang sebelumnya.
mengenai indeks dan match. Di situ saya ajarin. Nah, tinggal nanti dikombinasiin aja isinya dari mana, isinya dari sini ya. Jadi indeks nih ya, jadi indeks tadi kan matchnya di sini, matchnya udah ada di sini ya, sama ya. Matchnya udah kayak gini tuh, ini kan sama match ya ini. Nah, indeksnya si datanya mana, atau ini lah. Saya ulang aja ya, gampang gini guys. Kalau kayak gini indeks ya, indeks atau si data yang mau dicarinya berarti di sini. Oke. Terus tadi apa, match ya. Sekarang tinggal gabung ya sebenarnya matchnya di sini. Matchnya tadi kan pakai terus, misalnya datanya, kabarnya tadi itu berarti pakai lookup array gitu. Match to exact ya, exact. Match. Oke, ini tadi indeks. Kita pakai dulu deh. Ini udah kayak gini ya. Saya copy aja ke bawah deh. Copy bawah ya. Nah, misalnya kayak gini. Atau nggak gini aja deh. Ini kan udah dapet ya datanya kayak gini. Itu saya copy ke bawah. Nah, ini seandainya kalau misalnya pakai match, ini misalnya kalau misalnya pakai indeks ya, saya copy ke bawah kayak gini. Terus saya ganti semuanya, ini 2 dan 4, 249 ya. Oke. Oke, nah ini kalau misalnya digabung sama indeks ya, indeks si 4 ini dia ngelihat datanya, tinggal ke sini kunci ke sini 1, enggak ngasilin, jangan lupa Ctrl Shift. Nah, dapat Medan ya. Jadi si nomor 4 ini kan benar menghasilkannya Medan ya. Oke ya, jadi paham ya. Jadi si rumus ini sebenarnya sama tuh, indeks terus match dan ini 1 ya, 1. Jadi kalau misalnya guys nggak paham, itu pelajari dulu yang indeks, pelajari dulu yang sebelumnya ya, video saya mengenai indeks, mengenai match. Nah, terus Anda belajar di sini mengenai exact. Nah, udah itu nanti tinggal kombinasiin ya. Jadi ini saya ngajarin tadi kan indeks ya, indeksnya tuh dari sini nih misalnya pecah lagi ya. Oke ya, biar nggak bingung, exactnya di sini. Saya copy deh, ini tadi 2 dan 4 ya. Nah, 2, 4 dan 9. Nah, kayak gini ya. Tuh. Ya. Exactnya ini. Terus misalnya diganti. Tuh, terus ya. Ganti lagi layout. Tuh, ganti lagi misalnya 2 tuh. Misalnya ini ganti lagi mengenai si Doni. Nah, Doni ketiga kan benar ya. Terus cari lagi Doni. Tuh, keempat Medan. Benar kan jawabannya semua ya? Leo. Benar, Bandung. Leo. Jakarta. Doni. Tegal. Doni kecil. Medan.
Oke guys, kalau misalnya secara singkatnya tadi langsung di sini ya, tinggal ganti aja namanya, misalnya tadi Leo, iya, Leo. Nah ini jangan lupa nih guys, ya tuh Leo ya, terus Leo bisa sama ya guys ya. Nah jadi jelas ya step-stepnya ya, sehingga menghasilkan data seperti ini terkait informasinya ya. Oke guys, jadi segitu dulu paling informasi dari saya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini exactnya ini nggak usah dilihat ya, dia soalnya rekap dari semuanya sih. Tapi begitu udah pakai match itu dia nanti akan langsung dapat informasi yang si match yang mana, baris keberapa. Ya oke, paling sekian dulu guys informasi dari saya. Semoga informasi ini bisa membantu Anda. Jadi exact ini seperti yang tadi saya jelasin, buat mencari data yang sama persis. Jadi sifatnya case sensitive. Case sensitive itu artinya harus sama persis, mau huruf besar atau huruf kecilnya gitu ya guys. Itu juga dia bisa dimanfaatkan sehingga menghasilkan semacam lookup. Oke guys, semoga bermanfaat ya guys ya. Salam semangat dari saya, Hans Up Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bunyiin juga si lonceng notifikasinya. Oke, salam jumpa. Tetap semangat guys. Goodbye.